penggemar Jepang yang elegan itu sebutnya otaku. Otaku? Ya, ada otaku, ada wibu gitu. Cuman zaman sekarang rasanya kata-kata otaku tenggelam gitu. Iya. Bagaimana kami bisa tetap berprestasi, tetap menunjukkan karya-karya kami, dan tetap stay positif, stay di jalan yang positif, dan mungkin mengajak orang untuk terinspirasi melakukan hal yang positif juga gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini di Tumenggung Prabowo kita kedatangan tamu yang istimewa. Ini luar biasa ini karena kalau biasanya saya ada di channelnya di kita tuh ada sensasional, inspirasional. Nah ini buat teman-teman ini bisa masuk ke mana nih? Sensasional juga bisa, inspirasional juga bisa. Nah, tapi intinya saya mewakili Masif tadi dan saya mewakili pribadi Tumenggung Prabowo. Thank you. Acaranya tadi sudah sukses, sudah dibantu teman-teman ikut berpartisipasi. Thank you ya. Dari kita juga terima kasih sudah dipercayakan dan diundang untuk ikut meramaikan acara. Bentar. Ini semuanya pakai baju kenapa sampai kok enggak jadi? Nah, kenapa? Pesan. Ada kerjaan lain. Ada kerjaan lain. Apa dia yang dituakan? Apa dia yang paling muda atau gimana sih? Saya kebetulan yang membentuk grup ini. Oh, ini apa namanya Yumi Gairi itu artinya apa sih? Saya kebetulan memang mewakili ini soalnya ini beda generasi. Ini saya nggak tahu teman-teman ini kelahiran berapa, tapi saya bisa menebak ini kira-kira 90 2000-an nggak mungkin juga, kayak anak-anak 2000-an. Tapi aku nggak ngerti, lo ketawa. Lo ketawa. Nggak apa-apa. Gue nggak ngerti. Apakah ada yang 2000-an apa? Tapi yang pasti kalau saya di sini saya senang. Karena apa? Gue jadi muda. Gue jadi muda lo di sini. Gue jadi muda. Balik muda lagi. Kalau di sini yang paling muda siapa? Gue nggak ngerti ini. Karena kan semuanya kan pakai ginian ini. Siapa ya? Bener kan 2000-an kan? Nah iya 2000-an, kamu gak ngerti. Tapi pasti 2000-an, 90-an. Nah karena angkatan-angkatan itu kan. Jadi gue juga gak berani ngomong gue angkatannya berapa. Tapi yang pasti gue pokoknya kalau di sini gue seneng karena gue paling muda. Ini tokohnya siapa aja sih? Ini Bisa dari sendiri mungkin ya. Ya. Aku cosplay sebagai Gumi. Nah Gumi gitu. Kalau saya Luka. Aku Miku. Samin cosplay apa? Samin dari diri sendiri. Kalau saya sebagai Kaito. Tuh, Kaito. Saya sebagai Len. Sama saya juga sebagai Len. Beda versi. Beda versi. Beda kostum. Suster. Bukan dia. Kalau saya aku jadi Rin. Nah, saya kalau cosplayer itu saya saya awam. Tapi saya sendiri kayak kemarin saya pergi ke Jepang. Pada saat itu ke Kyoto sama ke Osaka, Anak udah telepon, dia udah ribut dia, udah ribut. Ayah pulang bawa ini, pulang bawa. Gue nggak ngerti itu apa, karena dia ternyata pencinta Attack on Titan. Nah, akhirnya saya harus ngelihat itu. Pokoknya pulang harus bawa Erwin. Aku nggak ngerti. Jadi mau nggak mau harus ngikutin. Jadi makanya itu tadi aku ngobrol sama teman-teman. Wah, gue mau ngobrol apa? Ya sudah, gue mau wakili orang tua aja deh. Gue mau wakili orang tua. Gue harus ngapain. Karena fenomena yang kayak gini kan kita tidak bisa nafikan bahwa memang ini ada dan ini tren, bener kan? Dan tren ini mungkin ada orang yang lihat dari sisi negatifnya tapi jangan dilihat ke sana karena ini adalah kalau buat saya adalah bentuk kreativitas.
Iya kan? Ini sama kayak Massive Thunder ini. Kita punya banyak moto free your power. Free your power itu adalah kreativitas tanpa batas. Lepaskan imajinasimu, lepaskan kreativitasmu. Makanya kenapa kami berani mengajak teman-teman yang kayak gini. Makanya pada saat itu kok ngajak cosplayer sih apa ini kayak free your power ini. Free your power, kreativitas tanpa batas. Nah ini saya menganggap teman-teman berani menunjukkan ekspresinya. Karena saya udah bilang nih, lepaskan energimu, lepaskan kreativitasmu. Nah inilah bentuknya. Kita ya thank you ini, teman-teman. Kalau tadi buat teman-teman gimana caranya? Seru nggak? Ada kok kompaknya kayak terpaksa gitu. Udah kalian ngeliatin dia ya, dan disuruh ada ya, disuruh gini ya. Ya tadi Wan belum disebutin. Yumigari itu artinya apa sih? Yumigari sebenarnya dari bahasa Jepang. Artinya itu kayak revive, jadi membangkitkan. Jadi ide awalnya itu kayak pengen membangkitkan fandom-fandom lama. Jadi kan anime-anime atau kayak idol-idol gitu ada yang kayak udah bertahun-tahun terlupakan, terus diganti dengan tren baru gitu kan. Tapi pasti ada aja orang yang suka sama fandom lama yang dulu trennya dulu, terbitnya dulu. Jadi kayak kita tuh pengen membangkitkan kesukaan itu dan era dari fandom itu, termasuk ini yang mereka lagi cosplay ini namanya Vocaloid. Pak. Nah, jadi Vocaloid ini kayak tahun 2010-2015 gitu sebenarnya trennya. Orang-orang cosplay Vocaloid itu tuh di 10 tahun yang lalu gitu. Nah, tapi kita kan suka ini dari dulu gitu ya. Kita pengen orang-orang yang sekarang baru masuk ke fandom di Jepangan ini tuh tahu ada loh fandom Vocaloid ini tuh kita suka loh dari dulu. Kalian juga harus tahu, kalian juga harus suka gitu. Jadi sebenarnya konsep awalnya itu pengen membangkitkan semua hal yang kita suka dulu supaya orang yang sekarang itu tahu, oh kalian tahu nggak sih ada yang namanya kayak gini gitu. Itulah artinya dari Yumigari, reviving. Membangkitkan kembali. Karena kan sebenarnya kan tren itu kan selalu berputar kan. Ya. Tren itu selalu berputar, selalu berganti. Ya benar kan? Ya kan sama. Kalau saya sih, tadi yang saya bilang, Jepangan saya kurang tahu. Pada saat itu saya cuma ngertinya tuh, kalau zaman dulu taunya Harajuku udah. Terlalu ya. Harajuku sebenarnya lebih ke fashion style. Ya, taunya hanya itu. Terus kalau orang-orang yang mau pakai baju-baju gini, atau mungkin pada saat zaman saya kurang berani mengekspresikan. Nah, sekarang justru saya melihatnya ya tadi yang saya bilang, lepas dari kontroversi ada menganggap orang seperti apa, please jangan tapi berani mengekspresikan diri. Menurut saya itu luar biasa menurut saya, luar biasa. Jadi dan berani menjadi diri sendiri, ya ini gua. Ya, itu sih menurut saya bagus. Nggak tahu kalau teman-teman gimana, komentarnya gimana? Kayaknya dia udah pengen komentarnya. Dia udah nahan-nahan gini. Ya, maksudnya kayak gini kan sebenarnya masih banyak dipandang aneh ya sama orang-orang. Cuma syukurnya sih emang ada yang gitu? Iya, dulu. Makin kesini kan orang makin terbuka ya, apalagi dengan internet. Betul. Informasi kamu ini. Jadi syukurnya sih sekarang ya kayak gini kita nggak dianggap aneh gitu, udah mulai diterima oleh publik gitu. Makanya jadi lebih bebas untuk mengekspresikan apa yang kita suka. Ya ini kita juga terima kasih sama dunia digital kan ini kan. Dunia digital caranya mensosialisasikan paling gampang kan sudah ada di sini kan. Karena kalau kita ngeliat itu Jalan Bima hampir setiap minggu kayaknya ada deh acara-acara gini. Saya pas di mana kayaknya ada. Meskipun saya nggak terus ikut terjun gitu, tapi ada yang pakai baju berarti mungkin ada acara kan. Bener ya? Iya. Semeriah itu loh. Terutama setelah COVID ya, mungkin karena waktu COVID kan orang-orang pada mengisolasi diri, jadi pada fokus ke HP gitu ya, buka TikTok gitu. Nah, orang-orang mulai melihat apa nih cosplay kayaknya menarik, jadi banyak orang yang terjun pada saat COVID gitu ke cosplay, sehingga cosplay itu jadi forum hobi yang gede setelah COVID gitu. Nah, teman-teman sudah tampil di mana aja emang sekarang?
Wah, itu sampai nggak bisa ngitung Ben. Gimana? Banyak saya. Untuk tampilnya kemarin minggu lalu kami habis dari Singapura. Oh ya? Iya. Sebelumnya pernah di Thailand juga. Banyak orang yang memandang cosplay itu sebelah mata, tapi sebenarnya itu dari dulu cosplayer Indonesia terutama sering banget menang di kancah internasional gitu Pak. Loh, emang ini kayak ini dilupain? Kalau kami kan bidang perform dance, tapi ada lomba yang internasional yang benar-benar. Enggak, yang dilupain apanya? Yang dilupain? Jadi kan cosplay itu include banyak hal. Jadi kayak creativity mereka membuat kostum, bikin bahkan wig aja harus dibikin sendiri gitu kan. Nah terus kayak acting di atas panggung. Jadi kalau yang tadi Bapak lihat kan kita cuma dance, tapi sebenarnya more dari itu ada juga yang kayak acting di atas panggung. Terus ada yang membuat properti teatrikalnya. Terus ada yang buat actingnya acting apa ya? Misal kita nonton teater, tapi misal versi Erwin gitu. Oke. Gitu. Berarti dia dituntut memainkan karakter seperti itu. Cosplayer Indonesia tuh sering banget dari bertahun-tahun yang lalu tuh sering menang di kancah internasional dan mewakili dan mengharumkan nama Indonesia di antara 40 sekian negara yang berkompetisi di bidang di kancah tersebut gitu. Jadi sebenarnya banyak yang orang nggak tahu itu kan taunya ya hal-hal yang kayak kok aneh gitu ya pakai wig warna-warni, tapi mereka nggak tahu kalau dari dulu itu cosplayer Indonesia tuh memperjuangkan gitu supaya cosplay di Indonesia itu kayak gini kan keluar kan berarti kan bawa nama Indonesia toh. Tuh. Kayak gitu. Teman-teman perlu tahu. Ini orang-orang di luar sana banyak yang nggak tahu nih kayak gini. Dan kalau kayak gitu biayanya dari mana? Kalau misal aku sebut nama satu eventnya itu misal WCS World Cosplay Summit, itu tuh kita ada penyisihannya dulu di Indonesia, terus sudah dipilih inilah perwakilan Indonesia, nanti dibiayai oleh pihak WCS Jepangnya untuk berkompetisi di Nagoya Jepang. Jadi kalau untuk kostumnya itu sendiri modalnya. Iya nih, itu pertanyaan gue karena gue yakin ini kagak murah, gue yakin, nggak murah. Karena aku ngalamin itu bukan karena aku pakai, tapi aku cerita anakku dia suka Attack on Titan. Nah pada saat itu di sekolahnya ada acara apa, nah dia tampil pakai itu. Ternyata beli ini dulu, beli jaket lah, beli pedang lah, beli apa. Ternyata lu kok harganya nggak murah. Nah ini kayak gini ini biayanya kan lumayan. Iya kan? Sebenarnya kalau ngomongin hobi bahkan hobi memancing pun lumayan kalau kita beli alat pancing yang benar. Dia itu untuk bikin kostum dia open komis gitu, jadi jasa. Maksudnya open apa? Jasa bikinin orang lain wig. Nanti kan dibayar jasanya itu. Nah, dari bayaran tersebut dia membuat kostum gitu. Jadi kita kreatif juga kan cari duit untuk membuat kostum. Mas tuh aku pengen tahu dong. Nah, kan itu kan di masyarakat tuh ada yang nyebut ada anime, ada wibu. Itu bedanya apa sih, Mas? Iya, pada dasarnya sih kita dari orang yang udah juga gen milenial mengikuti komunitas Jepangan. Dari zaman kita sebenarnya penggemar Jepang yang elegan itu sebutnya otaku. Ya, jadi dia penggemar anime, komik, kemudian menjelma ke cosplay, tapi lebih ke elegan gitu. Nah, kalau wibu sebenarnya juga masuk ke fans, termasuk pelaku. Cuman mungkin kalau orang umum bilangnya agak barbar lah gitu. Dan banyak kan mungkin yang ikut-ikutan atau FOMO gitu. Jadi tanpa wibu pun memang acara sebuah pagelaran agak kurang tanpa kemeriahan mereka gitu. Tapi terkadang mereka sebagai penghias acara suka tidak memahami rules gitu. Terkadang suka berbicara keras-keras kalau dia ngefans sama idol, ngechan gitu segala macem. Jadi kayak
ini apa sih, ini apa gitu. Kalau di Wibu tuh sekarang pengertiannya seperti itu. Tapi kalau kita mau ngambil yang sisi elegan, yang entertaining, edukatif, itu lebih ke otaku. Kalau zaman dulu pembelahannya gitu, ada otaku, ada Wibu gitu. Cuman zaman sekarang rasanya kata-kata otaku tenggelam gitu. Taunya semua pelaku Jepang, fans Jepang itu full Wibu gitu. Padahal sepertinya ada semacam ada kelasnya lah gitu. Lebih ke situ sih. Nah, kayak ini kan harusnya kan perlu disuarakan, perlu disuarakan. Karena negara kita ini aneh. Jadi kalau yang banyak bersuara sih ini itu dianggap sebagai kebenaran. Ya kan? Ini sekarang banyak yang menyuarakan tuh bahwa ini hal kayak gini itu adalah dianggap wibu, hal ini dianggap wibu. Jadi itu yang akhirnya itu yang dianggap bahwa yang kayak gini. Jadi mereka judgementnya itu juga bukan karena dia tahu persis, tapi dia hanya ngelihat di media sosial yang banyak nongol apa yang ini, ya itu yang dianggap lah. Ya, kebenarannya seperti ya itu susah itu. Nah, hal yang kayak gini nih harusnya yang kita harus yang sering kita jadi angkat. Sama seperti yang tentang isu ini mau usul. Oke, aku mau izin nambahin. Iya, boleh dong. Sebenarnya wibu itu asalnya bukan dari bahasa Indonesia doang. Jadi wibu itu sebutan yang cukup banyak digunakan di luar negeri juga. Soalnya wibu itu sendiri artinya orang yang sangat suka di Jepangan sampai kehidupan sehari-harinya juga berbau di Jepangan gitu. Jadi obses sama Jepang. Makanya karena itu wibu tuh konotasinya agak negatif gitu kalau di antara sesama wanita di Jepangan. Karena wibu tuh yang lebih obsesnya gitu. Wannabe Japan gitu. Ya. Istilahnya wibu tuh sampai ke rumah tuh makan itadakimasu gitu. Sampai ngomong sampai jadi tokoh kartun gitu loh. Ini. Lu aja kemarin baru ngomong gitu loh. Makan kemarin. Benar, berarti itadakimasu. Oh ya. Lebih kan gampang langsung masuk di aku. Kan ini sebenarnya tadi gue berani declare bahwa mereka enggak. Tadi kan teman-teman sudah ngomong meskipun gue tiap hari gue suka ya kayak gini, tapi gue tetap Indonesia. Nah, bukan setiap hari mereka Jepangan, ini berarti gaya hidupnya Jepang enggak lah. Ya kan, karena ini aku yakin kan nama aslinya. Tadi kita nggak ngomongin nama aslinya ya. Oh gitu ya. Sorry. Gue nggak ngerti ini. Jadi kalau pas pada saat mereka karakter gini memang tidak boleh nyebut gitu. Atau gimana? Seperti musisi yang pakai stage name, kita juga punya stage name. Jadi kita nggak pakai nama asli kita gitu ketika bercosplay. Kalau saya tidak pakai cosplay berarti sebut nama Sebenarnya soal hal kayak gitu balik lagi semua hal pasti ada orang oknumnya gitu ya, entah itu bidang hobi apapun. Misalnya orang mau naik gunung terus ada orang FOMO terus yang menyebabkan terjadi kecelakaan segala macam, terus kan yang bakal di blame semua pendaki gunung, kalian pendaki FOMO kenapa sih naik ke atas kan gini gitu. Semua hobi pasti kayak gitu, kalau ada oknum yang disalahkan semuanya gitu. Jadi ya sebenarnya bagaimanapun kita mencoba mengatakan gitu ya, kita nggak gitu, orang akan percaya apa yang mereka percayai gitu. Cuma di sini dari kami menunjukkan lewat prestasi, lewat mencoba membawa nama cosplayer Indo atau nama wibu Indo gitu ya ke sesuatu yang lebih positif gitu ya. Karena memang not gonna lie, banyak ya wibu Indo itu yang berprestasi gitu di luar, dan itu tidak di-recognize gitu. Yang orang spotlight hanya bagian-bagian yang jelek-jeleknya saja, padahal itu hanya 1, 2, 3 oknum lah gitu. Tapi yang bagus-bagusnya mungkin tidak menjual ya untuk di spotlight gitu. Jadi ya gitu sih dari kami sih, usaha kami bagaimana kami bisa tetap berprestasi, tetap menunjukkan karya-karya kami, dan tetap stay positif, stay di jalan yang positif, dan mungkin mengajak orang untuk terinspirasi melakukan hal yang positif juga gitu. Kalau berusaha membela satu persatu sepertinya ya apapun itu pasti kalau udah ada oknum semuanya akan dilabelin gitu. Jadi ya
gitu sih. Ya, jadi kalau menurut saya mungkin kalau dilihat dari sudut pandang lebih luas, wibu itu ada yang menjadi pelaku entertainingnya, ada yang untuk pemeriahnya. Kalau secara positif sebenarnya wibu yang benar-benar ambisi untuk meramaikan acara, bisa dikatakan mereka jadi fanbase setia untuk pengisi acara. Jadi acara selalu ramai dengan keadaan mereka, itu secara positif. Namun mungkin namanya Indonesia mungkin masih kurang hiburan ya. Terkadang banyak orang ikut-ikutan sehingga yang ikut-ikutan itu benar tadi yang dibilang mungkin mengacau acara. Jadinya acara yang udah bagus, pengisi yang udah bagus cuman karena 1-2 orang, akhirnya yang orang spotlight yang kurangnya gitu. Padahal yang kita alamin sejauh ini nggak ada yang aneh-aneh ya. Semuanya sepertinya saling bersinergi gitu. Wibu masuk dari yang masih belum bisa mereka melihat para performer atau peserta lomba. Mereka sekarang hampir benar kata Bapak setiap Sabtu Minggu di setiap area khususnya Jabodetabek itu pasti ada acara apa benar. Itu bentrok semua dan banyak orang awam yang coba ikutan karena platformnya banyak, mereka jadi berani untuk mengekspresikan diri. Sebenarnya dunia cosplay ini kalau disikapi secara positif, adik-adik kecil sekarang banyak peserta kids ya yang bagus-bagus. Mungkin zaman kita dulu umur 5-6 tahun masih malu depan panggung, dilihat orang mungkin gemetar. Nah, mereka sekarang berani mengekspresikan. Bahkan terkadang banyak juga dari adik-adik kecil yang sering menjuarai dibanding lawan yang remaja. Jadi sebenarnya ini bisa dijadiin platform untuk semua, baik anak kecil, remaja, dewasa, berani untuk tampil di depan panggung. Kalau mereka masih sekolah, masih kuliah, otomatis nanti di depan kelas mereka jadi lebih berani, komunikatif, yang seneng TikTok, yang seneng digital, mereka jadi berani tampil. Kalau zaman dulu kan kita di depan kelas aja maju, wah gemeter gitu ya. Kita nggak ada platform seperti ini gitu. Sebenarnya zaman sekarang banyak kebaikannya sih untuk yang seneng mau kecemplung di dunia hobi di Jepangan, banyak banget platform yang dan istilahnya banyak panutan-panutan seperti Yomi Gairin performer. Mereka sangat terkondisi, rapi. Nah, banyak nanti yang akan mengikuti mereka bisa terinspirasi gitu lah. Gitu. Jadi kalau dari kita yang internal sebenarnya lebih banyak positifnya. Nah, yang di luar tadi ya pemberitaan aja sih. Nggak usah dengerin lah ya. Nggak usah dengerin lah. Nah, Indonesia mana sih yang nggak digosipin? Ya, ilah, garpu jatuh aja. Ya, udah aku mau gosip biarin. Habis ini proyek ini kemana sih? Kalau yang habis ini? Kan ini habis sama Masif. Waktu dekat ini habis ini ada proyek kemana? 31 Agustus kami di Bogor di Jangalen. Jadi perform di Wahana gitu. Sekalian main. Tuh dengeran, tuh teman-teman di Bogor siap serbu tuh di Jangalen itu. Awalnya sih karena aku tuh suka banget dance. Terus dulu aku tinggalnya di Lombok. Terus di Lombok itu komunitas dan grup performer itu sangat sedikit itu hanya satu. Yang di Jepangan gitu, hanya satu. Lu mau jawab bilang satu. Iya, sedikit. Nah, terus susah untuk join karena sudah ada member tetapnya semua kan. Jadi saya selama di Lombok tidak pernah bisa untuk mengekspresikan kesukaan terhadap dance melalui perform karena tidak bisa masuk ke dalam grup performer tersebut. Tapi saya mengadore mereka gitu kan. Nah, terus setelah saya bercosplay di Jakarta, terus saya merasa memiliki platform cara untuk membuat kesukaan saya terhadap dance dan performance itu terwujud gitu. Karena saya melihat banyaknya juga antusias, akhirnya saya cobalah bentuk Yomi Gaire ini gitu. Awalnya cuma berdua saja. Awalnya cuma berdua saja. Terus semakin lama kan akan ada kebutuhan untuk mengisi karakter dan membantu gitu, di balik layar karena tadi cosplay kan bukan cuma pasang kostum aja, tapi untuk perform itu kita juga mempersiapkan kayak background musik gitu ya, properti kadang kalau misal gede performnya. Kalau banyak yang mikir kan ada ya, banyak itu banyak yang pikir jadi banyak ide. Betul. Kalau sendiri kan pusing gitu. Iya, terus makin lama pengen juga cari fandom yang
seperti tadi pengen dibangkitkan, salah satunya Vocaloid ini, dan Vocaloid itu karakternya banyak. Ini hanya sebagian dari karakter. Kami pernah perform 19 orang paling banyak. Jadi kayak sebanyak itu karakternya. Jadi semakin lama semakin banyaklah orang yang ikut bergabung gitu. Iya. Jadi sebenarnya agak berbeda konsepnya dari grup performer biasanya, kan karena grup performer biasanya itu sudah punya ini loh jumlahnya 5 orang misalnya. Itu udah paten segitu. Jauh pergi ya orangnya itu. Ya, kalau saya karena saya dulu sudah pernah, dibentuk jadi 5, ini keluar diganti lagi siapa untuk nyari itu ada susah itu. Ya, nah kalau saya sendiri karena saya pernah mengalami, saya pengen banget perform tapi tidak bisa karena sudah paten sekian orang. Jadi saya membuat grup yang fleksibel, orang bisa keluar, bisa masuk, mengisi karakter gitu. Selama kita firm, kita mau perform ini ya, kita tentuin kayak gini, terus konsepting selama waktu yang ditentukan sampai hari performnya. Yang kayak gini itu kan perlu passion ya. Kalau misal orangnya sebenarnya skill perlu juga, tapi orang yang punya skill belum tentu mereka mau susah bareng, mau kerja bareng. Nah orang-orang yang di sini itu orang-orang yang apa ya istilahnya ya? Aduh bahasa apa ya? Mau diajak bekerja keras. Iya, inisiatif mau diajak bekerja keras. Jadi kita melakukan passion project itu gampang karena kalau passion project kan benefit secara finansialnya tidak banyak. Jadi kita perlu orang-orang yang memang mau diajak susah bareng, kerja sama bareng, kerja keras bareng kayak gitu. Nah itu aku merekrutnya dari situ sih, dari orang-orang yang aku rasa mau dan mampu melakukan itu gitu. Jadi ini mereka orang-orang keren. Mereka semua mau kan ini kita. Iya. Mau bekerja keras semuanya kan. Mereka tadi malam karaoke dan latihan untuk perform tadi di tempat karaoke. Oh ya. Jadi seperti itu. Tuh, catatannya kan justru itu. Jadi kalau kita sudah kerja keras, yang namanya sukses itu dengan sendirinya akan menyamperin kok. Ya kan, ya kalau kata orang katanya usaha tidak mengkhianati hasil, ya itu kalau kita udah kerja keras, ya kalau udah sukses ya pastilah orang kita udah kerja keras kok. Tuh teman-teman tuh lu jangan pernah malu, lu jangan pernah takut untuk menunjukkan siapa dirimu deh. Karena apa yang menjadikan kamu itu sebenarnya ya catatan yang ada di kita sendiri. Yuk, sama-sama tunjukkan dirimu. Jangan takut sama stigma. Top. Mulai gitu.